Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Harisol Putra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana seorang Buya Asmil Ilyas itu dengan segala macam karirnya, dengan segala macam perjalanan hidup beliau, sampai akhirnya berlabuh ke Kementerian Pertahanan, dan terakhir beliau sebagai Kasubag Mental Kementerian Pertahanan. Dan ternyata cita-cita awal waktu kecil itu menjadi guru, akhirnya kembali menjadi guru juga, dan sehari ini beliau juga sudah menjadi dosen di Universitas Juanda dan Universitas Pertahanan. Kita ikutin OPEK, obrolan pekerja. Buya, artinya kan sudah pengabdian terhadap negara ini kan sudah luar biasa, Buya. Seorang yang religius, seorang yang agama juga bisa mensinkronkan dengan NKRI, dengan nasionalisme kita, seperti itu. Kira-kira apa nih Bu ya yang menjadi nilai-nilai kebangsaan untuk menguatkan generasi muda, khususnya para pekerja, para karyawan, bahwa kita itu kan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi kita juga punya agama yang harus kita bela. Itu bagaimana mensinkronkannya Bu ya? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Seperti yang dikatakan tadi, penguatan nilai-nilai kebangsaan untuk memperkokoh jati diri bangsa. Baik, di sini saya sampaikan dulu tentang jati diri. Jati diri ini kan identitas. Identitas ya. Iya. Jadi kita perlu punya identitas. Sebagai pribadi, sebagai bangsa, identitas kita apa sebagai bangsa Indonesia, dan identitas itulah yang kita kemukakan, yang kita nampakkan manakala kita berada dimanapun, baik dalam negeri ataupun berada dengan bangsa lain. Lebih jauh itu identitas inilah citra kita. Citra inilah yang perlu kita jaga, kita rawat, ya kan? Jangan pencitraan. Kalau pencitraan nanti kan dibuat-buat, akan tidak berakar, akan tidak kokoh dia. Citra ini berarti kita didik, kita tanam, kita pupuk dari awal, tumbuh dia sebagai citra bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Bukan pencitraan yang sementara hari ini yang digembar-gemborkan orang. Tadinya dicitrakan menjadi baik, akhirnya orang membeli mentimun dalam karung. Citra ini lahir dari pribadi yang utuh. Kemudian kalau kita apakan, dulu sempat Indonesia mendapatkan citra ramah, tamah, sopan. Kalau kita ke luar negeri atau ke Makkah, orang tertarik. Indonesia ramah, tamah, sopan. Yes, orang senang gitu kan. Sehingga kemana-mana pun ya kan, pada waktu itu baik rekan-rekan sahabat pekerja juga merasakan, baik yang di luar negeri, kalau citra kita bagus dalam negeri, berdampak kemana saja terhadap semua warga, akan ada penghargaan, harkat maruah kita ada, sehingga perlakuan itu memang ditentukan oleh citra ini. Kemudian mengembangkan kemampuan tadi, ya kan? Mengembangkan kemampuan kita, kalau pekerja tentu mengembangkan skillnya. Keterampilan. Kemudian gimana? Akan membentuk watak pribadi, ya kan? Dari watak ini tumbuhlah ke watak yang baik, peradaban yang bagus pula, ya kan? Ini yang menimbulkan martabat tadi. Martabat maruahnya ditentukan oleh hasil lingkungan dan pendidikan yang ditempuh tadi, dan kekokohan orang
pribadi tadi menjalankannya. Mhm. Itulah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana dalam negara kita dikatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu mencerdaskan bangsa. Nah, tujuan pokok pendidikan kan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat, ya kan? Sehingga nanti setelah itu kemana? Dia punya kesadaran, kesadaran kebangsaan yang tinggi bahwa saya ini bangsa Indonesia. Dengan kesadaran dia berbangsa tadi dipupuk, dijaga, maka timbul jiwa patriotismenya. Patriot, dinamis dia, mau berjuang demi kebaikan, mau mempertahankan yang benar dan menyingkirkan yang salah dengan tidak berdiam diri. Artinya peduli dia terhadap negara ini dan dia siap menjadi bela negara. Kalau negara terancam, dia siap menjadi pagarnya untuk membela negara ini. Nah, inilah kalau kita sebagai masyarakat, sebagai pekerja, kita punya tanggung jawab sosial terhadap semuanya, baik lingkungan hidup kita, ya kan? Lingkungan hidup kita kemana? Terkait dengan tumbuh-tumbuhan, alam semuanya kita jaga, karena ini ikut nanti menenteramkan, menyamankan hidup kita. Kemudian demokrasi, ya, demokrasi kalau dalam Islam namanya musyawarah. Wasawirhum fil am, Ali Imran 199, bermusyawarah yang baik dengan tidak memaksakan kehendak kita. Menerima pendapat orang lain, walaupun tidak cocok dengan kita, tapi kita tidak memaksakan bahwa pendapat kita lah yang benar. Kemudian taat hukum, di mana kita tahu hukum, bahwa hukum inilah yang menata, hukum inilah yang mengenakkan kita hidup, dalam agama dinamakan syariat. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sunatullah, maka selama kita berjalan mengikuti jalur hukum, maka kita akan selamat, akan baik, masuk dari mana? Dari pintu, nanti keluar dari sana lagi. Hidup orang akan tentram, terjaga kehidupan orang lain. Kemudian KKN, korupsi, ya kan? Nah, jangan mengambil apa orang lain, ya kan? Kemudian jangan nepotisme, itu diatur. Nah, pasal 6 ayat 1 itu, PP nomor 19 tahun 2005. Jadi semua ini kalau dilaksanakan baik dengan bernegara, berkehidupan, akan tercipta suasana nyaman, bekerja nyaman, ya kan? Kemudian berkehidupan nyaman, bersosial pun bagus. Ini diantaranya untuk jati diri tadi, jati diri kita. Ini berjalan bagus selamanya, sehingga dunia juga memandang ke Indonesia, mau dia karena di alamnya yang bagus juga, orangnya yang ramah juga. Tapi kita pada tahun 97-98 disitulah mulai merosotnya, terjadi krisis multidimensi. Nah, disinilah awal kita krisis moneter, krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum, lebih parah lagi krisis kepercayaan. Moneter, ekonomi kita pada waktu itu terbelit lebih jauhnya teman-teman sahabat pekerja lebih tahu lagi susah ekonomi kita, mencari pekerjaan, kemudian upah yang tidak pas, ya kan? Politik apa? Politik sudah tak menentu lagi. Nah, politik sudah dikendalikan oleh pemodal. Pada politik inilah yang paling menentukan dalam kehidupan bernegara. Dia yang akan membuat undang-undang, strategi kebijakannya bagaimana. Tapi inilah yang sudah krisis tadi, sehingga orang yang duduk di legislatif, yang dia punya hak budget, pengawasan dan lain segala macamnya, karena ditopang uang, ketopang pencitraan tadi, dia di sana akhir politik kita sudah mulai tidak menentu. Hukum, nah hukum pun demikian juga. Hukum kita inilah
untuk mendapatkan keadilan terakhir, untuk bisa orang mencari kebenaran dan keadilan. Tapi hukum ini pula lah yang sudah tajam ke bawah tumpul ke atas. Nah, bisa seperti itu, tidak bisa kita pungkiri lagi. Tergantung siapa yang bayar. Sudah rahasia umum, Iya. ya kan? Nah, sudah rahasia umum, walaupun dah seperti sahabat-sahabat pekerja alami, ya kan? Kita semua hukum diputuskan tengah malam, ya kan? Ombudsman udah demon segala macamnya, tapi tahu-tahu diumum tengah malam. Iya. Yang merugikan terhadap sahabat-sahabat pekerja, Iya. menguntungkan kepada para pemodal. Nah, kemudian kepercayaan ini yang lebih parah lagi. Tidak bisa kita hidup tanpa tidak ada kepercayaan. Tak nyaman, ya kan? Untuk di dapur saja kalau kita nggak percaya bahwa yang kita bersihkan bawang, cabai, bolak-balik dibersihkan akhirnya nggak jadi masalah. Nah, kepercayaan inilah yang menggelintir, menggelontor dalam kehidupan masyarakat sampai kehidupan tertinggi berbangsa dan bernegara. Kalau sudah kepercayaan tidak ada, kurang antara yang sesama, antara yang ke atas ke bawah, ini akan menimbulkan bencana. Mana lagi tidak ada panutan, tidak ada tempat mengadu. Ya, kalau mencurigai hidup tak enak, ya kan? Tak nyaman. Nah, disinilah menimbulkan nanti kehidupan yang merasa tak enak, jalan keluar tak enak, mencari hidup tak enak. Inilah diantaranya yang kita alami krisis tadi. Buya tadi kan bicara patriotisme itu dibangun dari karakter, dan ujungnya nanti kita bicara bela negara. Orang bisa bela negara kalau ada trust. Ada kepercayaan baik terhadap atasan atau terhadap pemerintah. Pasti. Jadi untuk memperkuat nilai-nilai itu berarti dimulai dari kita dulu sebagai orang yang punya karakter. Nah itu Buya, bagaimana Buya kalau bicara karakter, membangun karakter itu gimana Buya? Kan sekarang hari ini kan anak-anak generasi Zoomer di sosial media itu, mohon maaf ini dibilang tidak ada adab, bisa seperti itu. Mereka jago kreativitas, jago pengetahuan, tapi adab sama orang tua itu kan kurang. Sementara kalau kita bicara negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini kan harus dibangun dengan nilai-nilai yang tadi Buya katakan, nilai-nilai kebangsaan itu Buya. Itu gimana Buya? Iya. Terima kasih. Mengapa ya kan karakter bangsa itu sangat penting? Ya kan? Itu tidak dapat kita pungkiri bahwa karakter inilah yang menentukan, ya kan, kualitas dari SDM itu. Nah, ini yang menentukan, karena menentukan bangsa itu maju, beradab atau tidak. Inilah karakter. Contoh Jepang punya karakter. Bushido ya. Bushido ya kan? Bagaimana karakternya? Dia menghormati walaupun guru TK anaknya, dia hormati. Begitu tingginya. Kenapa dengan nada seperti itu? Dia punya tata tertib, punya peradaban, ya kan? Tidak memandang enteng bahwa dia itu ikut mendidik, mencerdaskan anaknya. Nah, sehingga itu akan terbentuk terus. Dia akan bangga, bahagia kalau anaknya ikut aturan. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyerobot dalam antrian, atau tidak di lampu merah, ya kan, lampu hijau baru dia berjalan. Nah, ini rasanya baik juga kita lihat sedikit. Nah, restorasi Meiji ini 1854, Jepang ini strategi dasarnya bidang pendidikan ada 3 konsep dia. 3 konsep penekanan dia, penekanan Jepang ini. Yang pertama penekanannya sistem belajar dia long life education, seumur hidup belajar. Belajar, jadi nggak ada henti-hentinya, baik belajar formal ataupun tidak, ya kan, mengembangkan bakatnya, keterampilan, ya kan, sampai usianya tua. Tidak ada batas belajar terus, ya kan. Yang kedua apa? Dia membuat suatu struktur pendidikan yang dapat mengikuti perubahan kontemporer, seperti internasional,
ya, pembangunan masyarakat Ya. berorientasi pada informasi dan teknologi. Jadi IPTEK ini yang terakhir, yang paling apa? Yang paling dahsyat. Nah, mengembangkan individunya dengan nilai positif, Positif. Oke. seperti suka bekerja keras. Padahal itu kan kita tahu betul, Betul. pepatahnya di kita berenang-renang ke hulu, bersakit kemudian. Ya, ya. Apa namanya, kalau di Arab dikatakan wa man ta'aba sawiran istimraha kabiran. Kalau kamu bersakit-sakit waktu muda, pasti senang Di waktu tua. Ya, dia bekerja keras nih, dia rajin, ya. loyal, ulet, kreatif, bertanggung jawab, jujur. Ini dia. Ya. kan? Artinya Sehingga untuk karakter bangsa itu bisa dimulai dari bagaimana menjadi seorang pembelajar seumur hidup. seumur hidup. Ya. Baik, sahabat pekerja, artinya ketika bicara karakter bangsa, bicara bela negara, bicara patriotisme, nilai-nilai kebangsaan, itu dimulai dari bagaimana kita memposisikan sebagai seorang pembelajar seumur hidup, long life education. Tetap di OPEK, obrolan pekerja, bersama saya, Hari Saputra, setelah pesan berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama sahabat pekerja Indonesia.